Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Nunung Sulistiani, salah satu peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta dari instansi pemerintah Kabupaten Banjarnegara Angkatan 51 Kelompok 1 nomor absen 9. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Mahadi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Babadan mengenai penerapan nilai-nilai dasar ASN Aneka. Nah, di sini saya sudah bersama Bapak Mahadi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Pak. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya, Pak. Amin. Amin. Sebelum saya memasuki sesi pertanyaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Aneka. Aneka adalah nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, sudah bisa kita mulai ya Pak untuk sesi wawancara? Iya bisa, oke. Pertanyaan nomor 1 Pak, bagaimana menurut Bapak mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai dasar Aneka bagi ASN di SD Negeri 1 Babadan? Menurut saya nilai-nilai dasar aneka untuk para guru atau pegawai di SD Negeri 1 Babadan ini berarti sangat penting karena itu sebagai pondasi, sebagai dasar untuk para ASN itu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas, fungsi, dan peran ASN kepada masyarakat. Baik Pak, apakah ASN atau pegawai di negeri SD 1 Babadan sudah menerapkan nilai-nilai Aneka? Ya, insya Allah sudah. Kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada peserta didik. Jika di SD Negeri 1 Babadan telah menerapkan nilai Aneka, apa salah satu contoh implementasi nilai akuntabilitas pada SD Negeri 1 Babadan, Pak? Ya, rekan-rekan guru dalam melaksanakan tugasnya selalu bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mulai dari membuat rencana pembelajaran seperti membuat prota, promes, silabus, RPP maupun jurnal harian dan juga penilaian yang dilakukan dengan sangat bertanggung jawab oleh para guru. Baik Pak, pada penerapan nilai akuntabilitas tersebut apakah ada hambatannya Pak sejauh ini? Oh iya, pasti ada Bu Nunung. Beberapa hambatan itu contohnya pada saat pelaksanaan kegiatan penilaian akhir semester. Kami sebagai guru dituntut untuk melaksanakan penilaian berbasis teknologi. Sedangkan sebagian guru tidak lancar dalam sedangkan sebagian guru tidak lancar dalam mengoperasikan perangkat TIK itu. Oh, okay, Pak. Untuk penerapan selanjutnya Pak, apa salah satu contoh penerapan nilai nasionalisme di SD Negeri 1 Babadan? Nilai-nilai nasionalisme yang diterapkan di SD Negeri 1 Babadan itu sekarang dengan yang dulu berbeda. Kalau yang dulu kita terapkan secara langsung itu mereka sudah rekan-rekan ASN, guru melaksanakan nilai-nilai nasionalisme dengan menjalankan upacara setiap hari Senin, upacara hari-hari besar, kemudian kegiatan-kegiatan di hari-hari besar agama Islam, karena di sini
termasuk mayoritas agamanya Islam. Sebenarnya dengan mendengungkan lagu dulu sudah dilaksanakan setiap hari Senin, misalnya lagu-lagu perjuangan, kemudian lagu-lagu nasional, kemudian hari Selasa misalnya itu mendengarkan lagu-lagu daerah. Itu salah satu bentuk pengamalan untuk melaksanakan kegiatan secara nasionalisme. Dan guru-guru juga ketika ada Hari Kartini misalnya bareng-bareng untuk melaksanakan kegiatan itu, ibu guru memakai kebaya, kemudian bapak gurunya memakai beskap, dan termasuk peserta didiknya juga seperti itu. Selain itu, di samping memperingati hari-hari besar nasional, juga bapak ibu gurunya termasuk sekolahnya itu warga sekolah juga mengikuti, karena hari Senin Selasa misalnya memakai kaki, kemudian hari Rabu dan Kamis memakai baju identitas sekolah, untuk pesertanya pakai batik, kemudian bapak ibu gurunya juga memakai batik, kemudian hari Jumat Sabtu itu memakai pramuka. Itu semuanya dalam rangka untuk menanamkan kepada mereka bahwa ini pentingnya untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka bentuk implementasi nasionalisme kita terhadap negara dan bangsa. Baik Pak, itu kan salah satu contoh-contoh penerapan nilai nasionalisme. Apakah dalam penerapannya ada hambatan tersendiri Pak? Menurut saya selama ini tidak ada masalah kaitannya dengan hambatan itu. Saya rasa sejauh ini tidak ada sudah bisa menerapkan masing-masing sesuai dengan tupoksinya, kemudian menjalankan ketentuan program sekolah itu. Saya kira tidak ada masalah, karena SD Negeri Babadan 1 ini memiliki suatu visi misi yang sudah sesuai dengan adanya nilai-nilai dasar aneka itu. Baik Pak, karena untuk nilai nasionalisme tidak ada hambatan, kita bisa melanjutkan untuk implementasi nilai etika publik di SD Negeri 1 Babadan. Bisa Bapak memberikan contoh implementasi tersebut Pak? Oke, Mbak Nunung, karena SD Negeri 1 Babadan itu mencanangkan, memprogramkan kaitannya dengan sekolah ramah anak, itu bagian dari implementasi untuk sekolah kita sebagai nilai etika publik. Karena apa? Karena bapak dan ibu guru termasuk karyawan itu termasuk pejabat publik, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dijalankan itu selalu dinilai oleh mereka. Sehingga termasuk dengan adanya sekolah ramah anak, otomatis di sana ada program senyum, sapa, salam, dengan tidak meninggalkan tata krama sopan santun dalam budaya yang ada di Jawa Tengah, terutama di Desa Babadan ini, termasuk di SD Negeri 1 Babadan, untuk memberikan contoh kepada mereka dalam rangka pelayanan publik. Di samping dijalankan oleh mereka para bapak dan ibu guru, juga di sana dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya setiap saat. Baik Pak, itu salah satu contohnya. Kemudian implementasi tersebut apakah ada kendala sendiri dalam pelaksanaannya Pak? Tentang hambatan etika publik, sebenarnya ketika para guru, para tenaga pendidik yang ada di SD Negeri 1 Babadan ini sudah menjalankan sesuai dengan program, maka
walaupun ada itu ya sangat minim. Tapi sebagai guru, sebagai tenaga pendidik itu tidak lepas setiap saat secara kontinu untuk membimbing, mengarahkan mana yang baik, mana yang benar. Maka kita selalu dipantau, kita selalu memantau dan selalu memberi arahan kepada mereka untuk bisa menjalankan program sekolah itu dengan baik. Ya, baik Pak. Selanjutnya, mengenai nilai komitmen mutu Pak, kegiatan apa yang telah dilaksanakan pada SD Negeri 1 Babadan? Oke, tentang komitmen mutu, karena kita sebagai tim di satuan pendidikan yaitu SD Negeri 1 Babadan ini, maka kita selalu berupaya untuk meningkatkan mutu, baik itu bintek, kemudian pelatihan seminar, kemudian ketika ada permasalahan pembelajaran apa sih solusinya nanti bisa diselesaikan dengan kalau di kelompok sana itu ada kelompok KKG. Ya, kalau di sini berarti adanya ya kelompok antar guru untuk bareng-bareng bisa memecahkan masalah yang dihadapi tentang pembelajaran. Di samping itu juga kita punya program yang kaitannya dengan di masa sekarang ini berarti model daring dan luring. Di dalamnya di sana juga memberi mereka para bapak dan ibu guru untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan IT-nya terutama. Karena program itu tidak lepas dari kegiatan-kegiatan medsos itu, tapi diarahkan dengan adanya itu insya Allah akan mempermudah memberikan pembelajaran kepada mereka. Baik Pak, untuk kegiatan-kegiatan tersebut apakah ada kendala dalam pelaksanaannya Pak? Nah, tentang kendala Mbak Nunung, karena saat ini suasana yang tidak mendukung sebenarnya karena dengan adanya pandemi itu, maka terutama satu kendalanya waktu. Kita sudah persiapkan waktunya tepat waktu, tapi kan faktor geografis sangat menentukan. Kedua, program antara daring ini dengan kegiatan yang dulu biasa, kalau yang biasa itu kan sudah tertata, sudah demikian rupa, tidak ada masalah. Sekarang karena dengan adanya terbenturnya kegiatan daring antara peserta didik dengan tenaga kependidikan ini sudah disita oleh waktu, kemudian ada faktor yang tidak terpenuhi karena faktor geografis, karena kan tidak semua tenaga pendidik dan kependidikan itu tempatnya dekat. Terutama di sini di SD Negeri Babadan ini kan termasuk daerah-daerah yang di pegunungan terpencil, sehingga ya waktulah itu sebenarnya yang kadang-kadang di antara program sekolah dengan pelaksanaannya tidak memadai, kemudian antara kepenginnya untuk meningkatkan mutu bapak dan ibu guru, tapi dengan adanya kegiatan yang banyak termasuk mengikuti workshop, BIMTEK, mungkin termasuk kegiatan-kegiatan lain, seminar misalnya. Ini sekarang hampir semuanya instansi menawarkan kaitannya dengan kegiatan itu, sehingga berbenturan waktulah. Sebenarnya hanya waktulah yang kadang-kadang antara program sekolah dengan program yang ingin ikut serta mendukung program peningkatan mutu para pendidik itu kadang-kadang tidak ada komunikasi antara mereka dengan kita, sehingga itu menjadi masalah, kurangnya komunikasi. Baik Pak, berarti kendalanya tersebut berada pada waktu dan kurangnya komunikasi nggih Pak? Ya betul. Untuk selanjutnya Pak, nilai dasar yang terakhir yaitu anti korupsi. Bagaimana implementasi nilai tersebut di SD Negeri 1 Babadan?
Oke Mbak Nunung, kaitannya dengan implementasi nilai anti korupsi itu sebenarnya korupsi itu kan tidak hanya finansial semata. Maka kami tegaskan untuk bisa berdisiplin waktu. Karena ketika mereka sudah disiplin, otomatis tidak akan korupsi waktu. Tapi kalau mereka tidak disiplin, itu tadi, maka akan termasuk kategori nilai anti korupsi itu tidak jalan kalau mereka tidak menyadari tentang kedisiplinan, baik disiplin waktu, kemudian disiplin yang lain itu. Baik Pak, tepat waktu juga merupakan bentuk anti korupsi berarti nggih Pak? Ya. Nah, berkaitan dengan penggunaan dana BOS, pastinya kalau di sekolah itu tidak jauh mengenai dana BOS Pak. Apakah Bapak dapat menceritakan sedikit sebagai bentuk dari penerapan nilai anti korupsi? Ini sebenarnya kalau kaitannya dengan dana BOS, sepanjang kita sudah menjalankan juklak dan juknis BOS setiap tahunnya berubah, itu dijalankan dengan baik, maka secara otomatis untuk bisa mengurangi atau bisa menjauhkan malahan itu jauh dari korupsi. Karena apa? Karena sekarang mau korupsi bagaimana, yang bisa cair masalah BOS itu sebenarnya yang tunai hanya untuk bayar honor. Kalau yang lain-lain itu lewatnya siplah. Karena itu ketika sudah dijalankan dengan baik, karena setiap triwulan itu ada laporan TW1, TW2, 3 dan seterusnya, itu kemungkinan kecil untuk bisa korupsi, apalagi saat sekarang. Kalau saat sekarang itu sangat-sangat kecil kemungkinan untuk bisa mengkorupsi dana BOS karena pembayarannya lewat siplah, kemudian mereka sekolah sudah tidak bisa mengemplang tentang pajak karena mereka siplah otomatis mengantisipasi kaitannya dengan pemerintah dalam mengucurkan dana BOS itu berarti wajib untuk membayar pajak PPh PPN-nya. Baik Pak, berarti bisa dikatakan dalam penerapan dana BOS itu sudah sangat transparansi nggih Pak? Ya, harus itu karena itu bentuk dari akuntabilitas. Ketika dana BOS sudah dilaksanakan secara transparan, baik perencanaannya, penggunaannya, kemudian laporannya rutin, kemudian juga harus dipajang di tempat-tempat yang bisa dibaca oleh warga sekolah. Di dalamnya ada komite sekolah, ada guru, penjaga, kemudian wali murid, dan siswa itu sendiri tahu persis pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, dan yang dijalankan berapa. Itu sudah sangat jelas, transparan, dan akuntabilitas pertanggungjawabannya sangat penting untuk dilaksanakan. Baik, apakah dalam penerapan anti korupsi di SD Negeri 1 Babadan ada hambatan Pak? Nah, ini kembalinya ke personil masing-masing ya. Kaitannya dengan itu sebenarnya kalau yang namanya hambatan itu kan sebenarnya kalau ada celah niat terutama kalau niatnya sudah untuk kebaikan, maka insya Allah ya sangat minim lah hambatan-hambatan untuk itu. Ya, terima kasih. Baik Pak, semoga kita selalu terhindar dari korupsi nggih Pak. Harus itu. Sebagai pertanyaan selanjutnya, apa resiko yang akan didapat apabila ASN tidak menerapkan nilai-nilai aneka dalam melaksanakan amanah tanggung jawabnya Pak? Silahkan Bapak. Ya, oke. Begini, kalau masalah resiko tentang itu sebenarnya ASN sudah diatur, ada dua hal di sini. Yang satu berarti aturan secara normatif bahwa siapa yang melanggar aturan kemudian tidak menjalankan kewajibannya
Itu secara otomatis itu akibat dari konsekuensi dari pelanggaran itu hanya untuk mereka lah kasus itu. Kemudian yang kedua itu secara itu yang tadi secara normatif, yang satu secara moral. Secara moral ketika seseorang ANS kemudian di suatu satuan pendidikan misalnya di SD Negeri 1 Babadan di sini melaksanakan melanggar aturan tersebut, otomatis secara moral nanti akan ditinggalkan oleh peserta didiknya atau peminatnya yang tadinya kalau dilaksanakan dengan baik, dengan transparan, tidak ada pelanggaran, otomatis mereka ikut senang dan mereka menjadi menjadi suatu harapan masyarakat lah, keinginan saya lebih baik mau sekolah di sana lah, di sana pegawainya jujur-jujur, tidak melanggar dan lain sebagainya. Itu bentuk. Tapi sebaliknya ketika kita tidak bisa melaksanakan amanah, melaksanakan pelanggaran suatu kasus itu, berarti nanti konsekuensinya secara moral nanti akan ditinggalkan, maka tidak menutup kemungkinan hari ini banyak sekolah yang diregrup salah satunya sudah ditinggalkan oleh peminatnya di dalam. Itu salah satu faktornya adalah karena mereka banyak kasus, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nih Pak, sebagai pertanyaan penutup Pak, agar resiko-resiko tersebut tidak terjadi, menurut Bapak Mahadi, apa solusi untuk meningkatkan nilai-nilai dasar ASN di SD Negeri 1 Babadan? Nah, kalau menurut saya yang pertama disiplin. Baik itu disiplin waktu, disiplin anggaran, disiplin berpakaian, disiplin berbicara. Itu salah satu bentuk solusi untuk kita menjalankan dalam pendekatan nilai-nilai dasar aneka itu. Kemudian kembali lagi ke mereka. Saya kira kalau sudah menjalankan sesuai dengan programnya, kemudian sesuai dengan tupoksinya masing-masing, itu kita akan happy saja dan akan terlaksana program dasar-dasar dari aneka itu sendiri. Dan sebenarnya di SD 1 Babadan ini sudah menjalankan, sudah berupaya maksimal dengan adanya tata tertib, kemudian dipajangnya suatu slogan misalnya, itu dalam rangka untuk menanamkan dan melaksanakan sekaligus nilai-nilai aneka itu. Baik Pak, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk melakukan sesi wawancara ini. Ya, terima kasih, semoga sukses selalu dan kita selalu berdoa mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan kita harus ada komitmen untuk menjalankan kaitannya dengan nilai-nilai aneka itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya. Nah, sekian teman-teman sesi wawancara saya dengan Bapak Mahadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir agar kita semua bisa bertatap muka dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.